Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua ya kabarnya di tengah market yang lagi kurang kondusif ini ya. Nah, market dari awal tahun ini memang cenderung tidak kemana-mana ya teman-teman. Nah, memang sentimen hawkish dari Bank Sentral US ini masih menghantui kinerja IHSG ya. Nah, ditambah lagi adanya perlambatan ekonomi Tiongkok ya teman-teman. Nah, kita tahu memang top ekspor dari negara kita itu ke Tiongkok ya. Jadi perlambatan demand di sana tentu sangat mempengaruhi negara kita. Nah, baru-baru ini juga Jepang dan Inggris sudah terkonfirmasi resesi ya. Tentunya ini juga akan menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah, belum selesai sampai di situ ada juga ketegangan geopolitik yang masih juga belum usai. Dan yang terakhir juga harga pangan juga lagi meningkat nih ya. Ya ini tentu keadaan yang tidak mudah bagi bank sentral untuk menahan laju inflasi dan menurunkan suku bunganya. Nah, jadi nggak heran kalau memang market ini juga ikut terdampak sentimen negatif ini ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas saham yang di-request dari salah satu subscriber dari stockholder, yaitu FM Channel 5851. Bahas saham Vale dong bang, yang BUMN baru kita. Nah, kebetulan memang Vale ini kemarin baru saja menyelesaikan proses divestasi ya. Divestasi tahap 2 oleh MindID sebesar 14%. Setelah sebelumnya di tahun 2020, MindID ini sudah mengakuisisi 20% kepemilikan di Vale. Nah, artinya setelah divestasi tahap 2 ini, MindID menjadi pemegang saham mayoritas di Vale, yaitu sebesar 34%. Nah, yang bikin cukup surprise adalah setelah melewati proses negosiasi yang panjang nih, 1 tahun lebih kalau nggak salah. Nah, divestasi saham Vale ini dilakukan di harga diskon ya teman-teman, yaitu di harga Rp3.050 per saham. Nah, artinya kurang lebih 20% lebih di bawah harga pasar ya setelah penutupan bursa. Nah, memang masing-masing pihak ini punya bargaining power yang kuat sekali ya. Pemerintah punya kekuasaan nih untuk tidak melanjutkan izin konsesi pertambangan. Tapi dari PT Vale juga mereka punya bargaining power juga. Mereka yang lebih paham teknologinya dan tata kelola dari pertambangan itu sendiri. Nah, jadi mari kita langsung aja ya bahas saham Vale Indonesia atau Inco. Tapi sebelum mulai pembahasannya, kita disclaimer dulu ya, teman-teman. Nah, video ini bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu, melainkan hanya sharing analisa fundamental suatu saham. Keputusan investasi 100% ada di tangan teman-teman sekalian. Pertama-tama kita masuk dulu ke profil perusahaannya ya, teman-teman. Jadi PT Vale Indonesia ini adalah market leader perusahaan tambang nikel di Indonesia ya. Nah, nikel ini sendiri dipakai sebagai bahan baku pembuatan stainless steel ya, teman-teman. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan bahan baku nikel ini dipakai untuk produk yang punya nilai tambah jauh lebih tinggi, yaitu baterai listrik ya, teman-teman. Indonesia sendiri berada dalam posisi yang strategis karena memegang cadangan nikel terbesar di dunia. Nah, potensi ini yang sedang digali oleh pemerintah Indonesia ya. Kemudian perusahaan ini berdiri pada tahun 1968 dengan nama PT Internasional Nikel Indonesia atau INCO. Nah, inilah kenapa PT Vale ini kode sahamnya INCO ya. Karena pada saat IPO tahun 1990 memang namanya masih Internasional Nikel Indonesia. Baru kemudian tahun 2007 INCO ini diakuisisi oleh Vale Kanada ya. Vale sendiri adalah perusahaan tambang terkemuka asal Brazil. Nah, kemudian di tahun 2011 karena Vale Kanada telah menguasai 58% saham Inco, maka Inco berganti nama menjadi Vale Indonesia. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman, kita mau bahas dulu ya tentang nikel dan produk turunannya. Nah, jadi bahan baku paling dasar itu adalah biji nikel ya teman-teman. Nah, biji nikel ini tidak punya nilai tambah apa-apa. Harganya juga sangat murah di pasaran. Nah, biji nikel ini sebelum tahun 2020 itu masih legal ya teman-teman untuk diekspor. Namun per Januari 2020
pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor biji nikel mentah ini dalam rangka melakukan hilirisasi. Nah, biji nikel sendiri dibagi menjadi dua ya, yaitu saprolit yang memiliki kadar tinggi dan limonit yang memiliki kadar rendah. Nah, kemudian biji nikel mentah ini bisa diolah lagi menjadi produk yang memiliki nilai tambah ya. Nah, biji nikel saprolit ini bisa diolah menjadi nickel pig iron yang digunakan untuk pembuatan stainless steel kadar rendah dengan nilai tambah hingga 3 kali. Kemudian bisa juga diolah menjadi ferronickel untuk stainless steel yang kadarnya tinggi dengan nilai tambah 6 kali. Pengolahan dari produk turunan ini menggunakan teknologi yang namanya RKEF ya teman-teman. Rotary Clean Electric Furnace. Jadi untuk smelter RKEF ini sudah banyak ya. Sudah banyak dieksploitasi sehingga ada wacana dari pemerintah dan DPR untuk izin pembangunan smelter untuk nikel kelas 2 ini harus di stop ya. Alasannya apa? Karena mempertimbangkan sisa cadangan dari saprolit ini yang hanya cukup untuk belasan tahun ke depan. Atau bisa dibilang ini sudah over exploited ya. Dan juga nilai tambahnya yang relatif rendah untuk nickel pig iron dan ferronickel. Nah, Inco sendiri produk utamanya adalah nickel matte ya teman-teman. Dengan nilai tambah yang cukup tinggi. Nah, nickel matte ini diekspor 80% untuk Vale Kanada dan 20% untuk Sumitomo Metal Mining. Nickel matte ini digunakan sebagai bahan baku baterai EV ya. Jadi nickel matte ini nanti diekspor dan akan diolah lagi oleh Vale Kanada atau Sumitomo Metal Mining untuk menjadi baterai. Nah, kemudian yang kedua adalah biji limonite. Biji limonite ini bisa diturunkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi, yaitu sebagai bahan baku baterai EV. Sama seperti nickel matte tadi ya, cuman bedanya nickel matte menggunakan smelter RKEF. Sedangkan limonite ini menggunakan smelter HPAL atau yang dinamakan high pressure acid leaching. Nah, biji limonite ini cadangannya masih sangat banyak di Indonesia ya teman-teman, belum banyak dieksploitasi. Nah, inilah yang main ID ini komplain ya teman-teman. Karena limonite ini banyak cadangannya tapi belum dieksploitasi. Pertanyaannya kenapa belum dieksploitasi? Nah, karena investasi untuk membangun smelter HPAL itu sangat besar sekali ya teman-teman. Selama ini produksi Vale, yaitu nickel matte itu kan menggunakan smelter RKEF yang smelternya itu sudah settle ya teman-teman, memang sudah ada. Sedangkan limonite ini nganggur teman-teman. Padahal bisa dijadikan MHP tadi bahan baku baterai kalau dibangun smelter. Nah, inilah dasar pemerintah melakukan akuisisi saham Vale. Nah, karena pemerintah menilai proses hilirisasi di Vale sangat lambat ya. Sehingga pemerintah ingin mempunyai kuasa untuk menentukan arah kebijakan. Jadi kalau kita jadi Vale ya lebih baik ekspor nickel matte saja gitu ya teman-teman. Karena smelternya sudah ada dan sudah settle gitu. Sedangkan limonite ini kita harus bangun smelter HPAL lagi ya teman-teman yang memakan biaya investasi yang sangat besar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, proses pembuatan baterai EV ini sendiri sangat panjang ya teman-teman. Jadi mulai dari menambang biji nikel, kemudian diproses menjadi nickel matte kalau melewati smelter RKEF, atau MHP dan MSP kalau melalui smelter HPAL ya. Kemudian dari sini diproses lagi menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Diproses lagi menjadi katoda dan baru bisa menjadi baterai ya teman-teman. Nah, masing-masing pihak antara pemerintah dan Vale ini punya kepentingan tersendiri ya. Untuk Vale tentu dalam jangka pendek lebih baik dia memproduksi nickel matte saja ya, karena infrastrukturnya sudah ada. Sedangkan untuk memproduksi MHP mereka harus berinvestasi lagi nih untuk membangun smelter HPAL yang tentu saja butuh dana dan waktu yang lama. Nah, negosiasi ini menjadi alot dan pemerintah punya bargaining power juga yang kuat ya. Mereka punya kekuasaan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan izin konsesi pertambangan Vale yang habis di tahun 2025.
Tapi Vale juga punya bargaining power nih teman-teman, di mana mereka yang paling paham nih tentang bisnis dan tata kelola pertambangan. Nah, melihat proses pembuatan baterai yang sangat panjang ini, memang adanya hilirisasi ini bagus juga untuk Inco ya, tapi dalam jangka panjang ya. Karena ini adalah investasi jangka panjang. Nah, untuk membangun smelter HPAL saja untuk memproduksi MHP, itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun ya teman-teman. Nah, karena goal pemerintah ini kan Indonesia bisa membuat barang jadi ya, yaitu baterai EV yang bisa langsung dipakai untuk perusahaan otomotif. Nah, setahu saya ada satu perusahaan yang bisa membuat nikel sulfat ya, yaitu Harita Nickel, ya kode emitennya NCKL begitu ya teman-teman. Tapi perusahaan lain seperti Inco ini memang masih memproduksi nickel matte ya teman-teman. Nah, walaupun nanti ada proyek dari pemerintah yang sedang dijalankan oleh Vale, yaitu membuat smelter HPAL yang memproduksi MHP ya teman-teman. Nah, ini adalah wilayah konsesi dari PT Vale Indonesia ya teman-teman. Jadi wilayah konsesinya ini ada di Sulawesi. Nah, di sini meliputi Sorowako yaitu 70.000 hektar di Sulawesi Selatan. Kemudian Bahodopi 22.000 hektar di Sulawesi Tengah. Suwa-Suwa 4.000 hektar dan Pomalaa 20.000 hektar di Sulawesi Tenggara. Nah, Vale sendiri ini sedang menjalankan existing proyek ya teman-teman untuk pembangunan smelter HPAL ya untuk memproduksi MHP untuk bahan baku baterai listrik. Nah, itu ada di Sorowako dengan kapasitas 60.000 ton. Di sini Vale bekerja sama dengan perusahaan asal China ya teman-teman, yaitu Huayou. Nah, ini akan rampung di tahun 2026. Kemudian di Bahodopi itu berteknologi RKEF yang ramah lingkungan dan rendah karbon ya. Di sini akan memproduksi stainless steel ya teman-teman. Dan bekerja sama dengan Taiwan Iron dan Shandong Xinhai, perusahaan asal China juga. Nah, di sini bisa memproduksi 73.000 ton ya, teman-teman. Ini akan rampung di tahun 2025. Kemudian di Pomalaa dengan kapasitas 120.000 ton. Nah, di sini Vale menggandeng Ford dan Huayou ya, teman-teman. Ini juga sama, rampungnya 2025 dan beroperasi 2026. Nah, jadi untuk membangun smelter HPAL ini saja rampungnya masih lama ya teman-teman, masih 1-2 tahun lagi. Jadi ini memang investasi jangka panjang ya teman-teman yang sudah dipersiapkan. Kita masuk ke struktur pemegang saham ya teman-teman. Nah, sebelum adanya divestasi ini, pemegang saham mayoritas dari PT Vale Indonesia itu adalah Vale Canada Limited ya, dengan persentase kepemilikan 43,79%. Baru disusul oleh MindID melalui Inalum, itu 20%. Kemudian Sumitomo Metal Mining 15,03%. Lalu Vale Jepang 0,54%. Dan sisanya dipegang oleh publik ya, 20,64%. Nah, setelah divestasi, MindID menjadi pemegang saham mayoritas ya, dengan memiliki sahamnya 34%. Baru disusul Vale Canada, Sumitomo Metal Mining, baru sisanya dipegang oleh publik ya teman-teman. Jadi bukan saham dari Vale Canada yang dijual semata-mata 14%, tapi digabung dengan sahamnya Sumitomo Metal Mining ya teman-teman. Nah, divestasi ini berjalan alot ya teman-teman, lebih dari 1 tahun. Namun sebelum akhirnya mencapai kesepakatan, nah banyak yang meragukan apakah MindID ini akan jadi pengendali di PT Vale Indonesia. Terlebih di perjanjian divestasi itu pernah muncul yang namanya block voting agreement ya teman-teman. Yang kurang lebih isinya bahwa Sumitomo selaku pemilik minoritas akan tunduk pada Vale Canada Limited. Nah, kepemilikan dari Vale Canada Limited jika ditambah dengan kepemilikan Sumitomo Metal Mining itu jumlahnya adalah 45% ya, mengalahkan MindID ya teman-teman. Nah, namun hal ini juga sudah diklarifikasi oleh Dirut MindID. Ya, dia mengungkapkan bahwa block voting agreement antara
Vale Kanada dengan Sumitomo Metal Mining itu telah dibatalkan ya, teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya mengenai apakah MindID akan jadi pengendali. Nah, Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah mengklarifikasi nih, baik Vale maupun MindID itu sama-sama akan jadi pengendali ya. Jadi joint operation ya, teman-teman. Nah, bagi saya itu juga bisa dibilang opsi yang terbaik ya. Karena kalau mau menang-menangan, yang ada malah semua rugi ya, teman-teman. Karena pemerintah juga punya kuasa untuk menghentikan izin tambang. Di sisi lain, Vale juga punya teknologinya. Vale punya ilmunya gitu. Dan sehingga sama-sama rugi. Kita nggak dapat ilmunya, nggak dapat keuntungannya gitu. Nah, Vale juga nggak dapat izinnya ya, teman-teman. Jadi menurut saya joint operation ini memang opsi yang terbaik ya, teman-teman. Next, kita masuk ke struktur organisasinya ya, teman-teman. Nah, ini adalah susunan direksi dan komisaris sebelum adanya divestasi ya, teman-teman. Nah, memang posisi dari MindID ini masih lemah ya, sebelum divestasi dengan kepemilikan minoritas yaitu 20%. Nah, sehingga MindID ini hanya bisa menempatkan satu kursi di bagian dewan direksi ya, yaitu Adriansyah Caniago. Nah, diharapkan setelah divestasi ini MindID bisa lebih menentukan arah kebijakan ya, teman-teman. Nah, setelah divestasi MindID juga berhak mendapatkan 3 kursi direksi ya, teman-teman. Tapi sudah terkonfirmasi juga bahwa direktur utama ini masih dipegang oleh dirut yang lama, yaitu Febriani Edi. Ya tentunya demi kelangsungan perusahaan ya, teman-teman. Nah, dari Dewan Komisaris, ini komisaris utamanya juga sudah resign, dan nanti tentunya akan diisi oleh orangnya MindID ya. Nah, memang beberapa waktu MindID ini sempat komplain ya, bahwa mereka sulit menentukan arah kebijakan ya, karena jatah direksi itu hanya satu. Nah, jadi setelah divestasi ini, tentu arah kebijakan yang tentunya mengarah pada proses hilirisasi, ini bisa lebih mudah dilakukan ya. Walaupun sebetulnya nggak ada yang dominan di sini sih. Artinya tidak ada yang punya kepemilikan di atas 50%. Nah, tapi memang menurut saya Vale Kanada dan Sumitomo ini ada di satu kubu ya, teman-teman. Dan kepemilikan mereka juga kalau dijumlah itu 45%. Tapi MindID juga punya 3 direksi ya. Dan kursi komisaris utama juga diisi dari orang yang MindID ya. Jadi nanti kita lihat gimana perkembangannya ya, teman-teman. Nah, next kita mau bahas dari sisi makroekonomi ya, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, cadangan nikel Indonesia itu yang terbesar di dunia ya. Pemerintah juga melihat ini adalah sumber penerimaan yang sangat potensial bagi negara. Nah, di tahun 2017, nilai ekspor nikel dan produk turunannya itu hanya 60 triliun ya, teman-teman. Di mana saat itu pemerintah masih melegalkan yang namanya ekspor biji nikel. Tapi di tahun 2022, nilai ekspor nikel dan turunannya itu mencapai 500 triliun atau naik 745% ya. Ketika di tahun 2020, ekspor nikel itu dilarang. Artinya hilirisasi ini dinilai efektif dalam rangka menaikkan penerimaan negara. Nah, baru-baru ini juga Filipina menyatakan akan mengikuti langkah Indonesia untuk melarang ekspor biji nikel karena dinilai berhasil. Nah, jadi tentunya hilirisasi ini akan berdampak positif ya, teman-teman. Baik bagi VEL Indonesia sendiri maupun bagi negara. Karena berarti kedepannya Vale ini bisa jadi bukan hanya memproduksi bahan baku baterai saja ya, tapi jangan-jangan baterainya gitu. Nah, tentu ini adalah proses yang sangat panjang ya, teman-teman. Karena selama ini yang kita untungkan kan adalah Vale Kanada dan Sumitomo. Karena kita mengekspor bahan baku ke sana. Kemudian di sana diproses lagi menjadi bahan jadi gitu. Nah, menurut saya dari Vale Kanada dan SMM sendiri itu bisa jadi fokus jangka panjangnya berubah ya. Bukan lagi dalam tanda kutip mengambil bahan baku dari Indonesia, tapi bikin pabrik baterai di Indonesia. Nah, ada potensi bahwa Indonesia akan jadi pemain utama di dalam industri EV ini ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah harga nikel ya, teman-teman.
Nah, kita tahu bahwa kenaikan harga nikel beberapa tahun lalu itu menguntungkan negara-negara penghasil nikel ya. Tapi keuntungan ini sebetulnya hanya jangka pendek ya teman-teman. Karena ketika harga nikel turun, itu akibat oversupply ya, maka banyak juga yang tidak bisa bertahan. Bahkan perusahaan tambang nikel di Australia itu consider untuk menutup tambangnya ya, dikarenakan tidak lagi mampu menutupi biaya operasionalnya. Nah, Indonesia sendiri punya competitive advantage ya dari segi biaya produksi dan lain-lain. Sehingga dalam jangka panjang bisa jadi ini merupakan keuntungan buat Indonesia di saat negara lain tidak bisa bersaing. Nah, Indonesia diprediksi bisa mendominasi di industri nikel ini ya teman-teman. Nah, dengan harga nikel yang turun juga, maka nikel menjadi affordable. Sehingga kalau nikel affordable, maka industri di hilir juga bisa jalan ya teman-teman. Nah, kalau industri di hilir jalan, tentunya penerimaan negara juga naik. Nah, kemudian pemerintah bisa pakai kenaikan penerimaan ini untuk insentif lagi nih di sektor EV. Nah, bagi Vale sendiri ini bisa jadi merupakan tantangan tersendiri ya teman-teman. Karena Vale ini kan bukan pemain hilir ya. Vale itu bukan produsen mobil listrik gitu. Menurut saya mungkin yang diuntungkan adalah produsen mobil listrik ya teman-teman. Tapi kalau Vale ini mampu mengambil peluang hilirisasi ini, tentu ya ada potensi juga keuntungan yang besar ya bagi Vale. Dari sisi permintaan sendiri, nikel ini masih didominasi untuk pembuatan stainless steel ya teman-teman, yaitu 68%, dan nomor 2 adalah velg kendaraan, itu 16%. Dan untuk baterai baru 3% ya, sehingga market share-nya masih sangat besar sekali ya teman-teman. Tentu nikel ini masih sangat dibutuhkan dan demand-nya masih sangat besar sekali ya. Nah, mengenai adanya penurunan harga nikel dan oversupply nikel, menurut saya itu lebih kepada perlambatan ekonomi Tiongkok ya teman-teman. Nah, kita tahu penyerap nikel yang salah satu yang terbesar adalah Tiongkok ya teman-teman. Nah, jadi pemerintah itu sadar permintaan nikel ini sangat besar dan kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia ya teman-teman. Sehingga potensi dari nikel ini masih sangat besar sekali. Jadi kalau untuk demand menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Apalagi nanti ada penurunan suku bunga, maka demand ini seharusnya akan kembali lagi normal ya teman-teman. Nah, next ada juga isu yang menarik nih ya teman-teman, bahwa baterai nikel ini nantinya akan digantikan oleh baterai LFP ya teman-teman, yang tidak menggunakan bahan baku nikel. Nah, secara umum teman-teman, baterai nikel ini memiliki lebih banyak keunggulan ya dibanding LFP, yaitu kemampuan menyimpan energi yang lebih besar sehingga jarak tempuhnya panjang. Dari sisi pengecasan juga lebih cepat. Kemudian baterai juga lebih tahan lama. Nah, satu-satunya kelebihan dari LFP ini adalah harganya yang lebih murah ya teman-teman, dibandingkan dengan NMC. Jadi kalau satu-satunya masalah ini yaitu harga bisa diatasi, maka tentu semua orang akan beralih ke NMC ya teman-teman. Jadi menurut saya harga nikel yang turun ini juga bisa jadi strategi pemerintah Indonesia ya teman-teman, dalam rangka menurunkan harga nikel. Karena ini bisa jadi adalah keuntungan buat Indonesia. Kenapa? Yang pertama, negara lain jadi tidak bisa bersaing kan dengan Indonesia dan akan gugur sendiri. Kedua, harga nikel yang turun itu tentu menyebabkan harga baterai NMC ini bisa setara, bahkan jangan-jangan bisa lebih murah dari baterai LFP ya teman-teman. Kalau sudah begini ya LFP nggak akan dipakai lagi. Tentu semua orang akan beralih ke baterai nikel ya teman-teman. Nah, jadi bisa jadi Elon Musk ini ingin mempunyai bargaining power aja ya teman-teman. Sehingga coba-coba mengembangkan produk LFP agar nantinya Elon Musk ini bisa dapat deal-deal yang lebih menguntungkan dari Indonesia. Nah, kita tahu cost dari LFP itu kan dibanding NMC juga sekarang sudah semakin tipis ya selisihnya ya teman-teman. Jadi kalau hemat saya sih ke depan baterai itu akan dipakai nikel ya teman-teman. Nah, untuk analisa keuangan dari PT Vale Indonesia, kita mau coba pakai platform investing.com ya teman-teman. Nah, ini saya coba pakai Investing Pro ya teman-teman. Nah, pertama yang kita mau lihat itu adalah laporan keuangannya dulu ya teman-teman. Nah,
Kita buka laporan laba rugi. Nah, di sini ketemu revenue-nya ya, teman-teman. Kita bisa lihat revenue dari Vale Indonesia ini bertumbuh ya, teman-teman. Nah, terutama di tahun 2021 ini terjadi peningkatan 24,6% ya, teman-teman. Dan 2022 terjadi peningkatan 23%. Hanya saja di tahun 2023 ini peningkatannya tidak sebesar tahun 2022 ya. Bisa jadi dikarenakan karena faktor perlambatan ekonomi dunia ya, teman-teman. Nah, next kita mau lihat laba kotornya. Nah, dari sisi laba kotor ini peningkatannya juga sangat signifikan ya, teman-teman. Di tahun 2021 ini ada peningkatan gross profit margin 26%, 2022 26,6%, dan 2023 ini 28,2% ya, teman-teman. Nah, artinya perusahaan ini bisa bertindak sebagai price maker ya, teman-teman. Which is ini sangat bagus ya. Kemudian kita buka di nah ini net income ya, teman-teman. Dari sisi laba bersih ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sekali ya. Di tahun 2019 laba bersih dari Vale ini hanya 800 miliar. Kemudian di tahun 2023 sudah 4,2 triliun ya. Artinya dari laba perusahaan juga growth. Bahkan dalam 5 tahun terakhir sudah peningkatannya 500% ya, teman-teman. Nah, kemudian saya mau buka laporan neraca ya. Nah, ini laporan neracanya. Dari current ratio ini kita bisa lihat aset lancarnya 15 atau 16 triliun. Kita mau lihat hutang lancarnya hanya 3,3 triliun ya, teman-teman. Artinya current ratio-nya ini hampir 5 kali. Which is ini bagus, dari likuiditas jangka pendek, ini sangat bagus ya. Kemudian kita mau lihat debt equity ratio-nya. Nah, total debt-nya hanya 5,5 triliun, ekuitasnya 39 triliun ya. Artinya kurang lebih hanya 0,14 kali. Nah, hutangnya kecil sekali ya, sehingga kemampuan membayar hutang jangka panjang juga sangat bagus. Next, dari laporan arus kas. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman. Arus kas operasinya positif dan bertumbuh ya. Artinya kemampuan perusahaan dalam menggenerate cash juga sangat bagus. Nah, kita bandingkan dengan salesnya tadi. Salesnya 19 triliun. Artinya sekitar 34% ya. Dari sales itu bisa dijadikan CFO. Tentu ini sangat bagus sekali ya, teman-teman. Nah, next kita bisa lihat juga matrix-matrix yang penting ya. Misalnya rasio keuangan, kita bisa buka data Explorer. Nah, kita bisa lihat PE ratio-nya. Nah, PE ratio-nya itu 9,2 kali ya, teman-teman. Nah, ini PE ratio-nya dalam 5 tahun terakhir ini terendah ya. Ini bisa jadi peluang yang menarik juga ya, teman-teman. Coba kita lihat price book value-nya ya. Nah, ini price to book value. Price to book value-nya 1 kali. Nah, dalam 5 tahun terakhir juga terendah ya. Ini bisa jadi peluang yang menarik juga ya, teman-teman. Next, coba kita lihat return equity-nya. Nah, return of equity-nya 11%. Nah, tertinggi juga nih dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini artinya terjadi peningkatan kemampuan mencetak laba ya, teman-teman. Dalam 5 tahun terakhir. Kemudian return on asset. Return on asset-nya juga meningkat
Ya, artinya memang ini adalah perusahaan yang sehat ya teman-teman. Dari segi likuiditas, dari segi kemampuan membayar utang jangka panjang, maupun dari segi pertumbuhan ya. Baik itu pertumbuhan laba, baik itu pertumbuhan sales, ini perusahaan yang memang sangat bagus sekali. Nah, untuk teman-teman yang mau coba pakai Investing Pro, bisa daftar ya, menggunakan kupon code dari saya, yang saya akan taruh di link deskripsi ya. Tentunya Investing Pro ini punya tools-tools yang banyak sekali untuk memudahkan kita nih dalam mencari perusahaan yang baik ya. Nah, oke, sekian dulu pembahasan dari saya di video kali ini ya. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Thank you teman-teman.